Islamic Community Development mempersembahkan. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ananda Umi, NIM 2030310. Saya berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada jurusan PMI, yaitu Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menerapkan tentang mata kuliah hadis 2, yang dimana yaitu judul saya tentang membangun keluarga yang islami. Adapun hadis tentang membangun keluarga yang islami, yang pertama yaitu hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad dan disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, tazawwazul da inni mukatsirun bikum anbiya'a yaumal qiyamah, yang artinya, kawinlah perempuan-perempuan yang dicintai dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak hukum pada hari kiamat. Lalu yang kedua, pada Abu Daud meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza khataba ahadukumul marudu atta fa'in istata'a an yanzura ila ma yar'uhu ila nikaha falyafa'al, yang artinya, jika salah seorang dari kalian meminang wanita, maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Di sini dalam hadis 2 ini juga saya ambil ada juga yang saya ambil dari buku Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjemahan Bulughul Maram, pustaka Imam Az-Zahabi, kitab tentang pernikahan. Adapun di situ dalam persyaratan adabnya ada wali, syarat-syarat nikah, nikah muhallil, pernikahan laki-laki berzina dengan perempuan penzina. Adapun pada halaman 475 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ana amirini Gobalillahi Nizubairi an abi ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linul nikah, yang dimana dari Amir bin Abdul bin Az-Zubair dan bapaknya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umumkanlah berita pernikahannya. Hadis riwayat Ahmad dan disahkan oleh Al-Karim. Lalu di sini saya akan kaitkannya dengan di dalam pengembangan masyarakat Islam. Karena pengembangan masyarakat Islam itu ialah kita bisa menyuluh, mengembangkan ataupun memberikan motivasi yang lebih luas kepada masyarakat itu sendiri. Di sini yaitu dalam
artikel saya yang membangun keluarga yang Islami. Membangun keluarga yang Islam di dalam mengembangkannya dalam pengembangan masyarakat Islam itu sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, institusi keluarga merupakan unit terkecil dan elemen yang berbentuk suatu masyarakat. Kondisi suatu masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang menjadi unsur penentu dari masyarakat tersebut. Apabila kita ingin membangun suatu masyarakat dan bangsa yang maju dan yang kokoh, suatu masyarakat itu sendiri hendaklah dimulai dari membangun keluarga yang berkualitas. Islam sangatlah mementingkan kualitas daripada sekedar kuantitas. Jumlah yang banyak tapi tidak berkualitas, untuk apa, ya kan? Akan dapat dikalahkan dengan jumlah yang sedikit tapi sangatlah berkualitas di dalamnya itu. Dan di sini juga kita dapat mengambil dari sejarah-sejarah yang dapat membuktikan itu semua. Di dalam era globalisasi sekarang ini, persaingan semakin keras dan bebas. Mereka yang berkualitas yang akan memenangkan kompetisi itu, sementara yang tidak berkualitas akan terpinggirkan, bahkan bisa menjadi bulan-bulan bangsa lain. Sebagai bangsa Indonesia, sekaligus sebagai muslimah ataupun sebagai muslim, kita berharap keadaan yang seperti ini tidak akan terjadi lagi pada masa kini ataupun pada masa yang sekarang ataupun untuk generasi-generasi seterusnya. Untuk itulah jurusan pengembangan masyarakat Islam ini terjun untuk menyuluh masyarakat agar dapat terpacu untuk dapat meningkatkan dan membangun keluarga yang berkualitas. Lalu ada 5 yang menurut saya yang dapat mengembangkan ataupun meningkatkan suatu kualitas di dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama, kita akan memahami ajaran agama itu sedikit demi sedikit kepada masyarakat, karena di dalam kampus kita juga itu dakwah dan komunikasi, berarti kita mengajak masyarakat itu dalam ajaran agama Islam. Disinilah peran kita itu dalam penyuluh ataupun pengembangan masyarakat Islam. Agama ini yang merupakan pedoman yang mendalami agama ini yang merupakan pedoman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Tanpa adanya agama, kehidupan rumah tangga akan mudah goyah. Contohnya seperti kalau ada permasalahan di dalam keluarga itu pasti cepat goyah, pasti emosinya menaik. Tapi jika ada di dalam keluarga itu memahami ajaran agama itu, mereka punya pedoman apa yang harus dilakukan saat ujian itu datang. Jika ada dalam syukur atau sabar akan menghiasi kehidupan rumah tangga mereka. Ketika nikmat berlimpah kepada mereka, mereka bersyukur, mereka lebih terus menerus. Berarti kita harus bersyukur kalau ada berlimpah kenikmatan itu. Namun ketika mereka dilimpahkan musibah, mereka mau bersabar dan terus berdoa dan terus berusaha. Doa dan usaha yang kita lakukan dalam masyarakat itu sendiri, dalam kita menyuluh masyarakat, tidak akan pernah mereka abaikan, karena di dalam kehidupan mereka sendiri saja sudah berpengaruh, apalagi dalam kehidupan orang lain seperti itu. Contohnya dalam memahami ajaran agama ini, apa kaitannya dengan kekeluargaan, yang dimana kepatuhan seorang istri kepada suami yang dilandasi agama akan mendapatkan imbalan pahala. Sesungguhnya
suami mencari nafkah untuk anak dan istri yang didasari agama adalah ibadah. Dengan memahami ajaran agama, seluruh anggota keluarga mempunyai motivasi ibadah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Lalu yang kedua yaitu mudah menghormati orang tua, ataupun mudah menghormati orang tua ini bisa juga dari anak-anaknya nanti. Dalam kehidupan keluarga yang baik, ada aturan main yang diterapkan oleh seluruh anggota keluarga, bahwa yang muda haruslah menghormati yang lebih tua. Tentu sebaliknya, yang tua itu akan menyayangi yang lebih muda. Jadi Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sebagaimana yang dimana dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, bukanlah termaksud golongan kami yang tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Hadis Ahmad dan Turmudi. Dapat kita bayangkan, di dalam rumah tangga yang tidak dapat penghormatan terhadap yang lebih tua dan tidak ada rasa sayang kepada yang lebih muda, anak tidak hormat kepada orang tua dan orang tua tidak sayang kepada anaknya, maka rumah tangga akan terasa kayak mana ya? Terasa tidak kacau, terasa kayak di neraka gitu. Kenapa sih orang tuanya tidak sayang kepada anaknya, seperti itu kan? Lalu yang ketiga, yaitu lembut dalam pergaulan, yang dimana yang kita ketahui bahwa kelembutan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Nabi Muhammad SAW berhasil melaksanakan tugas kerasulan beliau dengan kelembutan. Apabila dalam rumah tangga, kelembutan akan menentukan keberhasilan dan keharmonisan di dalam rumah tangga itu, maka membina keluarga yang berkualitas. Lalu yang keempat yaitu hemat dalam pembelanjaan. Dalam hal ini, pengertian hemat berbeda dengan pelit ataupun kikir, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang kikir dan bakhil, tapi Allah Subhanahu wa taala itu suka terhadap orang-orang yang hemat, yaitu orang yang mempelajari harta suami dengan keperluan mereka, tidak boros ataupun mubazir, karena pemborosan itu sama seperti bersaudara dengan setan. Lalu yang pembahasan saya yang terakhir yaitu yang kelima, melihat kelemahan dan memperbaikinya, karena pekerjaan yang paling berat di dalam keluarga itu adalah melihat kekurangan diri sendiri. Sebagaimana kata pepatah, semut di seberang laut kelihatan, tapi gajah di peluk mata tidak kelihatan. Suatu gambaran betapa besarnya masalahnya orang mengakui kelemahan diri sendiri, tapi suka melihat kelemahan orang lain. Di dalam rumah tangga atau keluarga yang baik, seluruh anggota keluarga hendaklah mawas diri dan tidak melihat kekurangan orang lain. Lalu dengan demikian akan semakin berkualitaslah keluarga itu sendiri. Nah, itulah pembahasan saya yang 5 tadi tentang membangun keluarga yang islami yang berkualitas. Baik, cukup sekian yang bisa saya jelaskan untuk mata kuliah hadis 2 ini. Jika ada kata saya ataupun kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah. Hanya ini yang bisa saya tambahi. Hanya ini yang bisa saya jelaskan kepada semua teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.